Bioenergetika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas B Indralaya yang beranggotakan saya Radita Rahma Juwanti, saya Imratus Soleha, dan saya Zilina Oksarimah. Di sini kami akan membahas mengenai materi bioenergetika. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran: mahasiswa menguasai pondasi saintifik materi bioenergetika. Materi. Pada prinsipnya, bioenergetika adalah suatu studi untuk menelaah tingkat keseimbangan antara pasok energi dengan pembelajarannya, dan ini membutuhkan pengkajian proses fisiologis yang bertalin dengan energi yang ditransformasikan di dalam organisme hidup. Dalam arti lain, bioenergetika adalah cabang ilmu biokimia yang mempelajari tentang energi dalam sel dan bagaimana energi tersebut digunakan dan dikonversikan dalam sel atau organisme. Bioenergetika berhubungan langsung dengan metabolisme. Metabolisme adalah aktivitas seluler yang sangat terkoordinasi di mana banyak sistem multi-enzim atau jalur metabolisme bekerja sama untuk satu, memperoleh energi kimia dengan menangkap energi matahari atau menurunkan nutrisi kaya energi dari lingkungan. 2. Mengubah molekul nutrisi menjadi molekul karakteristik sel itu sendiri, termasuk prekursor mikromolekul. 3. Mempolimerisasi prekursor monomer menjadi makromolekul, protein, asam nukleat, dan polisakarida. Dan 4. Mesintesis dan mendegradasi biomolekul yang diperlukan untuk fungsi seluler khusus, seperti lipid membran, pembawa pesan intraseluler, dan pigmen. Energi dalam sel hidup berasal dari makanan yang dikonsumsi oleh sel dan diteruskan melalui proses metabolisme. Proses metabolisme terdiri dari beberapa reaksi kimia yang memecah senyawa makanan menjadi zat-zat yang lebih sederhana dan menghasilkan energi. Energi tersebut digunakan untuk berbagai aktivitas sel seperti pembentukan protein, pergerakan, dan pemeliharaan struktur sel. Beberapa sumber energi utama dalam sel hidup meliputi glukosa, asam lemak, dan asam amino. Energi ini dikonversikan menjadi adenosin trifosfat yang merupakan sumber energi utama bagi sel. Bioenergetika dan termodinamika merupakan dua bidang ilmu yang saling terkait dalam mempelajari energi dalam sistem biologis. Bioenergetika mengkaji bagaimana senyawa makanan diubah menjadi adenosin trifosfat dalam tubuh, sedangkan termodinamika adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan energi dan hukum-hukum termodinamika yang mengatur perubahan tersebut. Termodinamika dapat digunakan untuk mengukur dan memahami jumlah energi yang ada dalam sistem biologis serta arah dari reaksi kimia yang terjadi. Hukum pertama adalah prinsip kekekalan energi. Untuk setiap perubahan fisik atau kimia, jumlah total energi di alam semesta tetap konstan. Energi dapat berubah bentuk dan dapat dipindahkan dari satu bentuk ke bentuk lain, tetapi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Hukum kedua termodinamika mengatakan bahwa alam semesta selalu cenderung ke arah peningkatan ketidakteraturan. Dalam semua proses alam, entropi alam semesta meningkat. Organisme hidup terdiri dari kumpulan molekul yang jauh lebih terorganisir daripada bahan sekitarnya, dari mana mereka dibangun, dan organisme mempertahankan dan menghasilkan ketertiban. Tampaknya tidak menyalahi hukum kedua termodinamika. Tetapi, organisme hidup tidak melanggar hukum kedua. Mereka beroperasi secara ketat di dalamnya. Langkah kerja. 1. Cari dan pahami materi mengenai bioenergetika. 2. Temukan objek pendukung proyek materi mengenai bioenergetika. 3. Rekam dan editlah menjadi video dengan baik dan menarik. Adapun objek yang digunakan yaitu manusia dan ikan. Manusia. Dalam kehidupannya, manusia akan selalu melakukan aktivitas. Dalam melakukan aktivitas ini, manusia memerlukan energi agar dapat menjalankan semua pekerjaan dengan baik. Terdapat banyak sekali aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Adapun contoh aktivitas yang kami ambil yaitu kegiatan menari dan belajar. Menari. Penari banyak melakukan gerak atau usaha dan sangat memerlukan energi yang cukup untuk melakukan usaha tersebut.
Dalam melakukan aktivitas seperti menari, tentunya tubuh penari tersebut mengalami pergerakan. Dengan adanya pergerakan terus-menerus, tubuh akan terasa panas, sehingga suhu tubuh akan meningkat. Dalam melakukan gerakan tari, suhu tubuh tidak akan bertambah dalam waktu yang singkat, melainkan bertahap, sehingga kalor pun dikeluarkan sedikit demi sedikit. Kemudian pada aktivitas senam. Dalam senam terdapat gerakan tarian. Zumba merupakan salah satu senam yang mampu membakar lemak tubuh dan mengencangkan otot dengan cara yang menyenangkan. Di samping itu, musik dan tarian yang menyenangkan dari gerakan Zumba meningkatkan hormon endorfin dalam tubuh sehingga proses pembakaran kalori dengan olahraga aerobik terkesan lebih mudah dan menyenangkan. Zumba bisa membakar 400-800 kalori, namun pada tingkat mahir, tarian ini bisa membakar lebih dari 1000 kalori per 1 jam latihan. Zumba melatih seluruh tubuh dari kepala hingga kaki. Gerakan tarian meliputi gerakan pundak, tangan, perut, pinggul, dan kaki yang mampu meningkatkan fleksibilitas tubuh menjadi lebih baik. Belajar. Otak memerlukan energi yang digunakan untuk berpikir. Berpikir berarti otak memerlukan lebih banyak energi. Sedangkan asupan energi pada saat tubuh mengalami kelelahan terbatas, sehingga glukosa tubuh hanya cukup menyuplai energi otak, sehingga organ tubuh yang lainnya berkurang. Asupan energinya yang akhirnya dapat berakibat salah satunya adalah gangguan konsentrasi yang berdampak pada ketelitian kerja. Otak memerlukan glukosa setiap hari untuk berpikir dan menjalankan fungsi normalnya. Untuk berpikir, otak memerlukan lebih banyak kalori, terutama otak besar, di mana otak besar mempunyai fungsi dalam semua pengaturan aktivitas mental. Otak bergantung pada glukosa sebagai sumber energi. Otak menggunakan energi dalam jumlah besar sekitar 20% dari total konsumsi energi. Contoh yang selanjutnya yaitu ikan. Sebagaimana halnya pada hewan-hewan lain yang bersifat heterotrof, ikan membutuhkan energi baik untuk proses perawatan tubuh, maintenance, maupun untuk aktivitas fisik, tumbuh, dan berproduksi. Energi yang dibutuhkan untuk kegiatan-kegiatan tersebut berasal dari makanan yang dikonsumsi. Adanya fluktuasi dalam ketersediaan makanan, kondisi perairan, suhu, salinitas, dan oksigen terlarut, dan kondisi ikan berpengaruh terhadap besarnya energi yang dikonsumsi oleh seekor ikan. Sehingga, energi yang dikonsumsi tersebut dapat lebih besar atau lebih kecil daripada energi yang dibelanjakan. Hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan energi tubuh. Demikianlah video pembahasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.